Teman-teman, halo semuanya. Silakan beri suka, tanda plus, jika saya terdengar dan terlihat. Sekarang saya akan menunggu gambarnya. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana suasana hati? Di sini musim semi sudah dimulai. Oh, saya melihat suka. Siaran mungkin sudah dimulai. Nah, saya sudah melihat diri saya. Jadi, teman-teman, hari ini kita akan membahas berita tentang apa yang terjadi selama ini. Kemana kami menghilang? Apa rencana untuk waktu dekat? Saya yakin ada banyak pertanyaan yang menumpuk. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ajukan pertanyaan di YouTube, V-Kontakte, Telegram. Saya melihat V-Kontakte. Lebih nyaman bagi saya melalui V-Kontakte untuk siaran. Pertanyaan ini, saya pikir, sudah menumpuk pada kalian. Ya, Solar Group telah mengunggah video. Saya pikir, banyak dari kalian sudah menontonnya. Video tersebut dibuat oleh Ivan Sidelnikov untuk kami. Terima kasih banyak padanya. Sekarang akan ada serangkaian video lagi, di mana akan dibahas aspek teknis. Juga dengan cara yang indah. Aspek penggunaan di pasar lokal dengan aplikasi. Semua ide yang kami minta kalian untuk ciptakan dan bagikan dengan kami visualisasikan, sehingga kita semua, secara tidak langsung, berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Jadi ke pertanyaan, apakah kita akan meluncurkan diri Ghibli pada bulan April? Saya masih berharap dan memperkirakan bahwa kita akan meluncurkannya pada bulan Maret. Hari ini saya mengirimkan 3 video pendek kepada kalian, di mana saya merinci apa saja yang secara keseluruhan sudah dilakukan, diproduksi, semuanya sudah memiliki jadwalnya masing-masing, dan semuanya akan siap sekitar bulan Maret, akhir Maret lebih atau kurang. Satu-satunya masalah adalah logistik kami yang sangat sedikit mengecewakan, khususnya logistik baling-baling pesawat yang diperlukan. Ini adalah Nova 01. Hari ini, mari kita adakan webinar yang bukan untuk pemula. Jika ada pemula, silakan ajukan pertanyaan kalian, saya akan menjawabnya terutama dengan para veteran. Kita akan membahasnya, ya, saya akan menceritakan apa yang terjadi. Nah, Nova 01, ini adalah 130 meter kubik yang sedang kami bangun sekarang. Ini adalah replika skala kecil dari kapal udara Nova 2. Dan replika ini tidak hanya dari segi tampilan luar, tetapi juga karakteristik teknisnya, aerodinamis, daya energi, dan lain-lain. Untuk itu, kami memilih baling-baling yang tepat. Baling-baling tersebut berasal dari luar negeri. Kami bisa membelinya di Amerika, dan kami membelinya di Amerika, mengirimkannya dari Amerika ke Tiongkok, dan dari Tiongkok ke sini. Mereka sudah dalam perjalanan ke sini, mungkin ini yang terakhir dan siap. Jadi, pada akhir Maret kami pasti akan mengisi selubung, memasang gondola, dan siap menunggu baling-baling. Sebenarnya, baling-baling sudah ada, banyak yang berbeda, kita bisa terbang dengan yang ini, jadi pada akhir Maret kita akan merakitnya. Kapan kita akan menerbangkannya, saya belum bisa mengatakan. Itu pasti awal April. Sepanjang April kita akan terbang, mengujinya. Menguji baik sistem pengendalian maupun, ya, sebagian besar, sistem pengendalian otak. Baru-baru ini saya mengunggah video tentang cangkang. Bagaimana kami pergi ke sana, melihat-lihat. Singkatnya, ada Bekiev. Seorang spesialis seperti itu, sekarang membuat berbagai figur aerodinamis dan juga membuat balon udara, tetapi sebelumnya lebih banyak membuat berbagai teknik penerbangan. Sekarang karena dia mengerjakan ini, dia beralih ke produk-produk seperti itu. Singkatnya, dengan senang hati dia menerima pesanan, bahkan menyediakan kainnya sendiri yang dia miliki, dari kainnya sendiri, dengan fasilitasnya sendiri, bersama orang-orangnya. Dia setuju membuat pesawat Nova 01. Dari pihak kami adalah pengembangan, ya, pengembangan badan itu sendiri. Dari apa itu terdiri, ada banyak sekali gantungan, kaki, penyangga, penguat, ada sabuk catenari, balonet, semua itu. Singkatnya, kami mengembangkan bagian desain umum dan selubung. Kami memotong sesuai lebar materialnya dan, ya, membuat pola potongan, gambar pola potongan.
dan dia sudah memotong semua material, mengelas kelopak utama. Sekarang kelopak utama sedang dilas ke badan kapal udara. Jadi, kapal udara pertama kita akan segera lahir, mungkin. Saya bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apalagi yang menarik bisa diceritakan tentangnya? Ingatlah bahwa 130 meter kubik adalah volume badan kapal udara. Sekitar 20% akan ditempati oleh balonet di dalam kapal udara, jadi 130 dikurangi 20% adalah volume helium. 1 meter kubik helium mengangkat 1 kilogram, jadi sekitar 100 kilogram daya angkat dari kapal udara ini, dan kemudian kita mulai mengurangi berat dari kapal udara itu sendiri. Selubung, rangka gondola, berat mesin, baterai, dan seterusnya, dan seterusnya. Hukuman paling penting pesawat, menurut Vadim Zubkevich, adalah berat ringkas. Menurut ringkasan berat, kapal udara ini dapat memastikan daya apung nol dengan muatan antara 20 hingga 30 kg. Semuanya akan tergantung pada seberapa mudah dan kokoh kita merakitnya. Begitu, kita akan periksa dan lihat. Ya, ini mengingatkan pada salinan kecil, Nova 2. Mungkin bukan drone yang optimal yang bisa dibuat dengan volume seperti itu. Namun setelah kita melakukan semua pengujian, kita membuatnya, saya ingatkan, untuk menguji karakteristik dinamisnya, karena bentuknya, ekor, dan daya dorong baling-balingnya sesuai. Secara umum, untuk melihat dinamika penerbangan, pendaratan, lepas landas, mungkin bahkan kita akan menguji tambatan otomatis, meskipun itu tidak mungkin. Dan kedepannya ada rencana untuk mengubahnya menjadi lebih efisien, memilih mesin baling-baling yang lebih efektif, mereka sudah dipilih. Kita akan bereksperimen. Apakah akan ada tugas nyata untuk pengangkutan dengan menggunakan balon udara ini? Sudah ada minat dan permintaan untuk itu. Saya pernah. Saya tidak ingat. Dan pada webinar sebelumnya, ketika ada Sergei Semenov dan Pavel Filipov, saya menceritakan bahwa SNIIMAS tertarik pada kami sebagai perusahaan dengan semua produk yang kami nyatakan akan kami produksi. Dan SNIIMAS tertarik untuk melakukan eksperimen pada balon ini untuk penggunaan komersial lebih lanjut, terutama yang kecil tanpa awak atau dengan kapasitas angkut lebih besar. Bagi kami, membuat balon udara yang dapat mengangkat antara 50 hingga 100 kg bukanlah masalah sama sekali, dan jika mereka membutuhkannya, kami pasti akan membuatnya. Nah, dan pertanyaan utamanya adalah, di mana dan bagaimana kita akan membuatnya? Menjadi jelas dan dipahami bagi kami bahwa, saya pikir, ini sudah jelas sebelumnya, dan kami sudah mengatakan bahwa kami akan membuka produksi selubung kami sendiri. Produksi selubung adalah keharusan kami telah merencanakan dan masih merencanakan untuk membukanya pada musim panas ini. Dan pada musim panas, kami sudah harus memiliki tanah, kami harus memiliki bangunan, dan kami harus memiliki peralatan. Pemotongan pertama-tama kontrol ketika kain datang semuanya harus diperiksa teliti. Itu bisa dilakukan kamera video dan AI atau ahli berpengalaman. Setiap gulungan diputar ulang, tempat-tempat dengan cacat ditandai, dan kemudian tempat-tempat ini masuk ke dalam pemotongan. Kemudian meja pemotongan, tetapi kemudian ada berbagai macam peralatan pengelasan dan bahkan peralatan pengujian. Selubung harus diisi, diperiksa untuk kedap udara, dan kebocoran. Dan lain-lain. Mesin panas harus menyelesaikan tugas ini. Ini juga salah satu video yang baru-baru ini saya kirimkan kepada Anda. Ini tentang hanggar kerangka pneumatik. Kemarin kami baru saja pergi. Sebenarnya kami sudah lama bekerja dengan mereka untuk mencari hanggar. Kami melihat kerangka logam, penyangga pneumatik, kerangka pneumatik, dan yang permanen. Dan dari semua yang ada di pasar, kami memilih perusahaan yang kami kunjungi. Kami pergi kemarin. Kami puas dengan semuanya.
Di video terlihat seperti apa itu. Hanggar yang besar, luas, bersih, dan terang. Murah, cepat dipasang. Secara keseluruhan kami sangat puas. Pertanyaannya adalah di mana menempatkannya. Kami berencana untuk sementara waktu menempatkannya awalnya sebagai hanggar untuk perakitan. Tepatnya, untuk Nova 01. Kemudian letak bengkel pengelasan di sana guna sebagai hanggar untuk Nova 2 dan bengkel pengelasan untuk Nova 8. Sekarang ada penawaran. Di awal proyek, saya katakan satu bandara mengundang, bandara lain juga mengundang, dan beberapa bandara menawarkan untuk dibeli. Dan ternyata, di pasar bandara, pergerakannya sebenarnya sangat lambat, sangat lambat, sangat lambat. Belum ada yang membeli bandara-bandara tersebut, sekarang kami mulai menghubungi lagi. Dan kami berada di tahap yang sangatlah penting, dan juga sangat sebenarnya, dalam proses yang memilih. Wilayah Moskow, wilayah Vladimir, wilayah Tver, wilayah Tula. Kami memahami bahwa ini untuk jangka panjang, ini untuk selamanya. Ini akan menjadi bandara dirigible pertama kami. Bandara dirigible pertama Anda akan menjadi milik kita bersama, milik kita sendiri. Dan kita akan pergi ke sana selama bertahun-tahun, dan itu harus ada. Nah, itu harus nyaman, harus indah. Tempat itu harus dekat dengan lokasi wisata, karena mitra asing dan investor kita pasti akan datang. Dan turis juga akan datang. Kita harus nyaman bekerja di sana, akses transportasi logistik harus baik. Dan di sekitar tidak boleh ada faktor yang mengganggu lepas landas dan pendaratan, seperti misalnya bandara besar atau pangkalan militer. Secara umum, ada banyak persyaratan dan administrasi kota harus senang dan menyambut kita dengan ini. Sejauh ini tidak ada masalah. Semua orang senang mendengar dibangun bandara baru modern untuk balon udara. Secara umum, kami berusaha menemukan lokasi yang cocok untuk kita semua. Dan sekarang sudah ada sekitar 2 kandidat utama dan 2 opsi cadangan. Saya pikir dalam 1 atau 2 bulan ke depan kita akan menentukan pilihan dan mulai bekerja untuk akuisisi. Karena pada musim panas, hanggar pneumatik ini sudah harus berdiri di tanah kita. Jadi proyek ini akan memiliki akuisisi besar pertama yang saya ucapkan selamat kepada kita semua. Juga pada musim panas, di hanggar ini harus ada jalur teknologi yang sangat lengkap dan canggih untuk produksi selubung. Kami saat ini sedang aktif memilih peralatan dengan cermat untuk pembelian, untuk memastikan kualitas. Harganya jauh lebih murah dibandingkan peralatan untuk pemrosesan pemotongan logam. Meskipun kita memiliki mesin CNC, mesin Fries 35 sumbu, harganya jauh lebih murah, tetapi memerlukan biaya. Tentu saja, ada persyaratan khusus seperti untuk iklim dan kebersihan. Lantainya harus sedemikian rupa sehingga bisa berjalan dengan sandal, dan banyak hal menarik lainnya. Dan sekarang sedang merumuskan persyaratan ini, membentuk rantai teknologi. Dan pada musim panas kita harus melakukannya. Ngomong-ngomong, kita harus membeli semuanya. Jadi sekarang kami berusaha dengan sangat hati-hati menghitung anggaran, jumlah yang diperlukan agar pada musim panas kita bisa mulai memproduksi selubung untuk kapal udara, Nova 2, di tanah kita sendiri, di bawah atap kita sendiri, dengan penuh perhatian. Begitulah kira-kira. Dan untuk balon udara, Nova 2, untuk itu sendiri, saat ini sedang berlangsung proses perancangan gondola yang aktif. Nah, saat ini proyek sketsa sedang diselesaikan, kemarin sesuai dengan perjanjian.
Kami seharusnya menyelesaikan semua prosedur. Prosedur belum sepenuhnya selesai, tetapi persentase penyelesaian sekitar 95. Desain-desain tersebut, dan saya sebenarnya hanya mengirimkan satu kepada Anda, telah ditambah dengan sekitar 4 jenis desain lainnya. Semua itu karena kami sangat menyukainya, dan kami mengambil ide-ide bagus dari sana, dan menambahkannya ke desain pertama yang sedikit lebih baik. Dan, secara umum, dalam waktu dekat kami akan menunjukkan versi finalnya. Itu akan sedikit berbeda dari yang pertama. Itu akan menjadi sedikit lebih besar, ruang di sana akan lebih luas, dan pandangan pilot akan sedikit meningkat. Balok-balok yang menghalangi pandangan penumpang akan dipindahkan. Mesin akan dipindahkan cukup jauh ke belakang saja, untuk memenuhi persyaratan kebisingan di dalam kabin. Ini adalah salah satu persyaratan wajib, setidaknya menurut saya. Dan secara keseluruhan, saya pikir semua orang setuju dengan saya, karena dalam bayangan kita, kapal udara adalah sesuatu yang ringan dan tenang. Tapi ada satu tetapi. Ini memiliki dimensi tertentu. Semakin kecil kapal udara, semakin tidak efisien, dan kita harus berkompromi dengan sesuatu. Dan berkompromi dengan kebisingan sama sekali tidak diinginkan. Kurang lebih, ya, desainnya akan tetap sama. Dan kita akan mulai beralih ke pengembangan dokumentasi teknis, model 3D, dan pemodelan skala penuh. Saya pikir, dalam beberapa bulan kita akan membangun model skala penuh, menyetujuinya sekali lagi, dan kemudian beralih ke pengembangan dan produksi gondola. Jadi, mesin untuk kapal udara Nova 2 awalnya kami berencana membeli dari Belgia yang berbahan bakar bensin. Awalnya kami ingin melalui pemasok Rusia, ya seperti pemasok. Di sana, secara umum, perusahaan Sevon saat ini sedang mengembangkan pesawat bermesin ringan. Mereka ingin memasang mesin ini di dalamnya dan ingin menambahkan pesanan kepada mereka. Di sana tidak berhasil karena banyak alasan. Pertama, harganya cukup tinggi dibandingkan dengan yang asli. Kedua, waktu tunggunya sangat lama dan, secara umum, mereka memutuskan untuk mencari sendiri. Nah, itu juga perlu dibayar, dan itu juga harus tersedia pada musim panas, jadi anggarannya meningkat. Mesin penerbangan bukanlah kesenangan yang murah. Nah, baling-baling, seperti yang saya katakan, transmisi putar, cincin. Semua ini kami kembangkan sendiri, dan semua ini menjadi tanggung jawab kami, dan banyak elektronik pesawat, semuanya juga kami kembangkan sendiri. Ngomong-ngomong, untuk elektronik pesawat dan sistem kontrol, kami menulis program pengelolaan ini. Saya belum tahu bagaimana menyebutnya, saya menyebutnya program pengelolaan. Ini adalah program yang bisa kamu buka dari ponsel, tablet, atau komputer stasioner, melihat semua perangkatmu di peta, memeriksa statusnya, memeriksa status semua sistem di dalam setiap perangkat. Mengendalikannya sepenuhnya dalam mode otomatis, menetapkan koordinat dan biarkan dia memilih sendiri bagaimana dia akan terbang ke sana tergantung pada angin, berapa banyak bahan bakar yang ada di dalamnya, DLL. Juga bisa mengambil alih kendali secara manual, melihat kamera video 360 derajat. Kami selesai menulis perangkat lunak ini mengundahnya ke server meluncurkannya semuanya berfungsi. Hari ini, melalui server ini, saya duduk, ketika dia merekam video, saya memutar tuas, sinyalnya pergi ke komputer stasioner, lalu ke server. Dari server, seluruh cerita ini datang melalui jaringan 4G yang cepat ke komputer onboard, dan di sana ia dengan cepat menggerakkan baik mesin kemudi atau mesin pendorong yang menyala. Responnya seketika, semuanya bekerja dengan sempurna, jadi ini adalah kemenangan besar lainnya, meskipun masih kecil, tetapi sudah menyenangkan. Dan, karena seluruh sistem ini kami buat sendiri. Sebagian dari perawatan onboard kami akan menjadi digital sepenuhnya. Setengah dari instrumen, tentu saja, diperlukan dan sangat wajib, tetapi tidak untuk drone. Kain untuk selubung hampir sudah dibeli, yang sangat penting, sebagian besar.
Begitu masuk ke Rusia, saya bisa bernapas lega dan mengatakan bahwa kami memiliki kain. Untuk Zeppelin Nova 2. Dan di sana, dalam partai tersebut, kami memilih dua jenis kain. Satu kuat, 240 gram M, satu sederhana, 160 gram. Dari kain 240 gram, badan Zeppelin Nova 2 akan dibuat kain 160 gram untuk balonet di dalam badan, kain 160 gram lainnya. Kami mengambil sedikit lebih banyak agar bisa membuat beberapa Nova 01 lagi. Dalam 1,5 bulan, maksimal 2 bulan, kami mengharapkan pengiriman kain ini, sedikit. Nah, selanjutnya, tentu saja, tanah, hanggar, dan awal produksi selubung ini. Jadi, secara garis besar, begitulah keadaan proyek Zeppelin Nova 01 dan Nova 2 saat ini. Mengenai tanah secara keseluruhan sudah disebutkan ya kami mendekati pembelian setidaknya untuk menentukan mana lahan yang akan menjadi milik kami. Harga-harga, cari di Cian atau hanya di Google untuk membeli lapangan terbang, harga-harganya sudah jelas. Perbedaan satu digit, 1-0 di sebelah kanan kadang ditambahkan kadang hilang. Semuanya tergantung pada jarak dari Moskow, tentu saja, dan pada kelayakan lapangan terbang. Ada lapangan terbang yang dijual sepenuhnya bersama dengan bisnis yang sudah berjalan dengan staf. Di sana, misalnya, ada pesawat yang disimpan, ada penerjun payung yang melompat, dari sana tur pandangan ke daerah sekitar diadakan. Di sana juga ada cabang-cabang lain yang berfungsi secara komersial, dan seluruh operasionalnya dijual. Secara keseluruhan, dalam pandangan saya, mungkin itu lebih menarik, tetapi di sisi lain, sebenarnya tidak harus begitu. Setelah kita memutuskan ini, menurut pendapat saya akan memberitahu. Dirgantara Nova 8. Ini adalah yang berikutnya setelah Nova 2. Ini juga akan menjadi tipe lembut. Saat ini kami sedang mengembangkan konsepnya. Ukurannya sudah jelas. Nova 8 memiliki kapasitas 8.000 meter kubik. Ini setelah Nova 2 yang memiliki kapasitas 2.000 meter kubik. Ini sudah dipilih. Ada norma-norma penerbangan. Saya tidak ingat persisnya. Ini perlu dikonfirmasi dengan generasi yang lebih tua dari kita. Di sana, hingga 9 orang di pesawat, helikopter, atau balon udara satu kelas pesawat, dari 9 hingga 19 kelas lain lebih dari 19 kelas ketiga. Dan untuk hingga 19 orang akan ada Nova 8 jika itu untuk penumpang atau turis, dan dari 2 hingga 3 ton untuk beberapa ribu kilometer jika itu adalah drone dan kargo. Kami sedang mengembangkan tata letak utamanya. Ini akan memiliki tingkat hibridisasi yang kecil. Ini bukan berarti mesinnya berbahan bakar bensin, tetapi ini adalah listrik. Itu pasti akan ada. Dalam kapal udara ada hibridisasi. Bahwa ia tidak hanya membawa dengan aerostatika, tetapi juga dengan aerodinamika. Dan ini menyelesaikan masalah dengan perubahan daya apung, penyeimbangan, dan banyak masalah lainnya. Secara umum, tingkat hibridisasi kecil pada Nova 8 akan ada. Setelah konsep disetujui, saya akan mengunggah dan menunjukkan. Saya rasa selama Maret-April semuanya akan jelas. Zubkevich Vadim, karena dia sudah sangat sekali ingin beralih ke konsep Nova 35, karena dia sudah sangat bosan. Nova 01 dikembangkan, diproduksi. Konsep Nova 2 disetujui. Moscow Aviation bekerja di sana dengan gondola bersama Ruslan. Tim pengembang mengembangkan selubung. Departemen pengadaan mencari komponen. Dia beralih ke Nova 8. Untuk Nova 8, konsepnya dibentuk, belum disetujui. Dan dia sudah melirik ke Nova 35 yang baru. Apakah peluncuran balon udara akan ditunda? Pasti tidak. Peluncuran tidak akan ditunda. Nova 01 kemungkinan 99% akan berada di Kirsach. Ngomong-ngomong, salah satu lokasi yang kami pertimbangkan untuk dibeli. Kirsach sendiri saat ini tidak kami pertimbangkan, terlalu kecil bagi kami.
Bahkan untuk Nova 8 terlalu kecil, dan untuk Nova 35 tidak mungkin. Kami langsung melihat, jika melihat lokasi, maka harus cukup untuk 35, dan mungkin juga yang berikutnya bisa masuk. Dan sekarang kami melihat salah satu opsi, di Kearsarge ada lembaga penelitian parasut atau semacamnya, dan tepat di perbatasan lokasi ada zona industri yang disebutkan dalam iklan bahwa itu memiliki akses ke lapangan terbang yang beroperasi di sana. Lapangan terbangnya besar, dan lokasi ini juga kami pertimbangkan, tetapi saat ini belum menjadi favorit. Di wilayah mana kami berencana membeli tanah? Seperti yang saya katakan sebelumnya, tentu saja wilayah Moskow akan sangat bagus jika tidak jauh dari pusat, tetapi kami juga mempertimbangkan wilayah terdekat. Untuk lapangan udara pertama, pasti di sekitar sini. Moskow dan wilayah sekitarnya untuk yang berikutnya, saya pikir di setiap wilayah perlu dibuat. Semakin ke selatan, semakin baik. Tetapi jika ke utara maka ke utara. Karena balon udara adalah layanan untuk utara, ini terkait dengan wilayah. Dan Afrika juga terkait dengan wilayah. Begitu juga Amerika Latin terkait dengan wilayah. Secara umum, di semua negara berkembang. Dan di Rusia kita akan lihat. Ada pekerjaan aktif dengan utara. Saya sudah mengatakan sebelumnya, bahwa ada pelanggan untuk balon udara dengan muatan yang sudah ada. Mereka tertarik pada balon udara yang sederhana untuk satu tugas tertentu. Tugasnya adalah membangun jalan-jalan ini di atas tiang, yaitu mengangkut tiang. Sangat banyak tiang yang harus diangkut. Dan balon udara yang dibutuhkan beberapa, mungkin puluhan. Mereka perlu dirawat dan disimpan. Jadi, untuk hal-hal besar seperti itu, pada suatu saat kita juga harus mulai mempersiapkannya. Fedor, jika tidak rahasia, sebenarnya berapa biaya balon udara termasuk perangkat lunaknya? Bukan rahasia, kami belum hitung. Sebenarnya, jika mempertimbangkan produksi selubung sebesar itu secara outsourcing, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan serta potensi risiko yang mungkin terjadi, secara umum pasar memberikan kami biaya yang kurang lebih sama sekitar 1 juta rubel. Jadi, balon udara sepanjang 17 meter, 130 meter kubik, dibuat sesuai dengan gambar teknis kami dengan bahan mereka, biayanya sekitar 1 juta rubel. Dengan pekerjaan mereka, jika kami membuatnya sendiri, biayanya akan menjadi, biaya bahan ditambah, gaji overhead dan lainnya, mungkin akan 3 kali lebih murah. Tapi ini juga dari kain laut. Dan jika kainnya juga dibuat, maka sesuai dengan harga kain. Di sini, semuanya tergantung pada perhitungannya, banyak model ekonomi dibangun, ada perhitungan standar di sana. Jika kita sekarang mengambil gaji seluruh kantor, ditambah semua biaya untuk membeli peralatan terkait, dan kita masukkan semua itu ke dalam biaya balon udara ini, maka tentu saja, itu akan menjadi sangat mahal. Namun, jika kita mempertimbangkan produksi massal yang murni, hal seperti itu tidak akan terjadi. Saya akan menghitung, saya akan mengatakan berapa biayanya. Tidak ada rahasia di sana. Mesin, baterai, pengendali, semua itu dibeli, tentu saja, dengan harga pasar terbaik, tetapi tetap saja itu adalah harga pasar. Kain juga dibeli dan itulah paling mahal yang saat itu saya tidak mengerti. Ada yang berteknologi tinggi, seperti pengendali, mesin, komputer, itu jelas. Dan ada juga pipa aluminium. Dan pipa aluminium ini lebih mahal daripada seluruh sistem pengendalian. Hanya membeli pipa aluminium untuk membuat kerangka aluminium ini, ditambah gondola, dan ditambah ekor pesawat, hanya. Perangkat lunak itu menghabiskan biaya dengan gaji beberapa spesialis IT selama berapa lama? 4 bulan. Jadi, di Antartika, bisakah kita mengangkut barang ke stasiun? Vostok? Stasiun Vostok ada di selatan kita, jika saya tidak salah. Ya, tentu saja bisa, hanya saja bukan dengan yang ini. Untuk setiap wilayah, untuk setiap ketinggian, dan kutub selatan kita tampaknya cukup tinggi di atas permukaan laut. Kita harus mengembangkan, tentu saja, perangkat yang unik. Nah, tugas ini bisa diselesaikan, tidak ada masalah. Jadi, saya bisa sedikit bercerita tentang stratosfer.
Kami memiliki proyek yang agak tertunda untuk meluncurkan perangkat keliling dunia. Saat ini, tanggal terdekat untuk penerbangan keliling dunia ini adalah Sabtu. Waktu lepas landas yang diperkirakan, jika cuaca tidak banyak berubah, sekitar pukul 18. Sebelumnya ada peluncuran. Itu terjadi pada tanggal 23 Februari, ada peluncuran keliling dunia, namun ada keraguan. Dan itu tidak terjadi, bukan karena kami tidak siap, tetapi terjadi keadaan darurat. Bukan darurat, hanya situasi yang tidak terduga, saya bisa bercerita. Semua merasa ini salah, tidak dibicarakan, tidak tertulis. Saya sudah sedikit menulis bahwa ini adalah payung stratosfer. Peluncuran sebelumnya, ada peluncuran sebelum itu, saya menjelaskannya dengan baik. Semua orang mengerti bahwa selubungnya pecah karena naik terlalu cepat. Helium tidak sempat keluar. Di sini diputuskan untuk meninggalkan selubung, tetapi mengisi lebih sedikit helium agar sempat keluar, dan karena lebih sedikit helium, kecepatan naiknya tidak cukup. Untuk itu butuh bola percepatan dari lateks yang akan pecah pada ketinggian telah dihitung. Karena dengan teknologi ini kita membangun dinding vertikal yang tinggi, mereka memasangnya dari 3 sisi melawan angin. Jika angin, misalnya, datang dari sisi ini, dengan hati-hati. Dan di sini pertama-tama mengisi bola lateks yang mengeluarkan, kemudian mengisi selubung utama, dan kemudian melepaskannya secara berurutan. Dan karena kami memiliki batasan ketinggian, karena kami melakukannya di hanggar, kami harus membuat ekor panjang dari selubung utama. Dari atas, tempat kami memasang bola lateks. Dan karena ekor panjang ini, karena kemunculannya, bola lateks yang seharusnya berada di sini. Ketika pecah, katupnya jatuh dari ketinggian ini dan merusak selubung. Peluncuran yang akan dilakukan pada hari Sabtu ini akan dilakukan tanpa selubung ini, tanpa appendix untuk keluarnya helium. Ini akan menjadi selubung baru yang sepenuhnya kedap udara dan akan dilengkapi dengan bola balast bertekanan tinggi. Secara umum, ini adalah perangkat yang sama yang direncanakan untuk diluncurkan sebelum tahun baru, tetapi ada sejumlah masalah baik dalam teknologi, desain, dan dalam model matematika. Untungnya, masalah ini bisa diatasi, dan kami bertahap menyelesaikannya dalam beberapa peluncuran. Jelas, tim dengan ambisinya berpikir, tetapi tim dari Baumanka yang masih muda, ya, kami akan menyelesaikannya dalam 2 peluncuran, tetapi ternyata tidak bisa dalam 2, dalam 4 peluncuran sepertinya lebih baik. Jadi kita tunggu hari Sabtu, saya akan melaporkan dari sana, dari Kearsarge. Saya akan kembali melaporkan peluncuran dari Kearsarge. Saya akan memberikan laporan langsung. Di sana sebenarnya sinyal buruk, kami tidak melaporkannya dari sana. Tapi saya akan memikirkan sesuatu, naik ke atap hanggar untuk menangkap sinyal dan mengirimkannya ke Telegram. Kami meluncurkan ke stratosfer, berharap untuk penerbangan selama 4 hari. Selama waktu ini, ia harus mengelilingi 1 putaran penuh dalam pusaran stratosfer kutub dan kembali ke negara kita. Dapat dikendalikan, kami akan menurunkan perangkatnya ke tanah, mengambil muatan yang berguna, mendapatkan rekor baru Rusia, jadi begitulah, kita berdoa semoga berhasil, ya. Tentang pengambilan gambar, ya, saya mulai sedikit bercerita, saya bisa melanjutkan. Saat ini kami melakukan pekerjaan ini secara inisiatif, mengetahui bahwa ada sejumlah pelanggan untuk sistem semacam itu, tetapi untuk sistem semacam itu diperlukan, bisa dibilang, kakak yang lebih besar. Dan dengan NIMAS, kami sangat beruntung, mereka ingin menjadi kakak yang lebih besar dalam sejumlah pekerjaan ini. Mereka berkata, ayo cepat lakukan eksperimenmu. Kami bersama mereka sudah membentuk spesifikasi teknis untuk pekerjaan selanjutnya dan rencana kerja untuk pembentukan konstelasi, di mana mereka akan bertindak sebagai pengembang utama sekali lagi dari sistem itu sendiri, yaitu konstelasi stratosfer orbit rendah untuk menyediakan komunikasi dan pemantauan. Dalam pekerjaan ini, kami akan berperan sebagai pengembang dan pemasok dari sistem pengangkatan itu sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah selubung pembawa ditambah selubung balas.
namun tanpa muatan berguna. Mereka sudah memilih muatan berguna, berbicara. Kami bertemu dengan tim, keseluruhan jadwal sudah disepakati. Berat sudah disepakati, fluktuasi yang diperlukan terkait ketinggian dan lainnya juga sudah disepakati. Muatan berguna mereka dapat diangkat, sistem kami cocok dengan berbagai fluktuasi di atmosfer. Secara umum, kami juga berharap dengan yang terbaik, dengan lebih baik. Musim panas ini, menjelang Agustus, akan sangat baik jika dalam kerja sama ini kita sudah bisa meluncurkan sesuatu. Jadi, kami merencanakan kerja sama dengan mereka secara intensif sampai dengan akhir tahun ini, dimulai dengan serangkaian peluncuran dengan muatan model yang sangat penting, kemudian dengan muatan berguna. Dan pekerjaan ini diberi label eksperimen yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam bidangnya. Jika eksperimen ini berhasil, maka selanjutnya semuanya akan berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Secara keseluruhan, jika disimpulkan, Aeronova sudah mendapatkan pesanan kerja pertama. Tepatnya terkait dengan stratosfer yang kami ambil alih. Kami juga berjanji kepada investor dan mitra asing kami bahwa kami akan meluncurkannya dari Afrika. Dmitry Sergeyevich Hmel bermimpi meluncurkan serangkaian perangkat di arus ekuatorial untuk memperjelas konstruksi dan model matematika. Secara keseluruhan zona ekuatorial sangat menarik, bahkan jauh lebih menarik daripada pusaran kutub utara. Karena pusaran kutub utara menghilang, ia berpindah ke kutub selatan, tidak ada di utara, lalu kembali lagi. Ia di sini 6 bulan di sana yang ekuatorial tidak kemana-mana. Ia lebih stabil. Kepadatan populasi di planet kita justru berada di sepanjang ekuator, lebih stabil. Oleh karena itu, untuk tujuan komersial, ini adalah cerita yang cukup menarik. Di musim panas kami ingin meluncurkannya. Kita lihat saja, ada banyak rencana ambisius untuk musim panas ini. Jika semuanya berhasil dengan sangat sukses, maka kita akan hebat. Vadim Zhukovich mengembangkan kapsul stratosfer. Ngomong-ngomong, ingat, ada sebuah berita penting di obrolan dan secara umum di internet. Neptunus sepertinya proyek. Di sana ada kapsul yang mereka rencanakan untuk diluncurkan ke stratosfer bersama dengan turis dari kapal. Singkatnya, proyek itu ditutup, bangkrut. Kapsulnya tergeletak, bisa dibeli bersama dengan kapalnya. Sangat sedih bahwa mereka tidak berhasil. Menarik, karena alasan apa? Dan tidak. Vadim tidak mengembangkan kapsul stratosfer. Meskipun dia berpartisipasi dalam proyek Google Loon yang membuat perangkat stratosfer yang melayang lama untuk menyediakan komunikasi dan juga di zona ekuator. Dan dia memiliki banyak pengalaman. Sekarang, berdasarkan itu, dia tidak ingin terlibat. Vadim Vasilyevich sepenuhnya terjun ke dalam proyek kapal udara. Katanya, akhirnya saya akan mengerjakan sesuatu yang serius. Akhirnya mengerjakan apa yang selalu saya impikan dan kerjakan secara keseluruhan. Di obrolan, ada usulan dari Institut Kurchatov yang menarik perhatian, Aeronova. Anatoly, saya sudah membaca semuanya, tidak ada usulan yang jelas. Ada banyak sekali teks. Saya mengerti bahwa ada mitra dari Tiongkok yang, bersama dengan Institut Kurchatov, ingin dengan baik dan hati-hati mengupayakan pengembangan produksi serat basalt dan bahan-bahan lanjutan lainnya di bawah naungan Roskosmos. Dari semua itu, saya tidak melihat usulan dari Aeronova Kurchatov. Saya akan membacanya dengan lebih teliti. Dia sudah memberikannya kepada Hmel, dia bilang dia akan menjelaskan pasti apa yang ada di sana. Namun secara keseluruhan, serat basalt, benang basalt, kain basalt, dan komposit berbasis ini adalah arah yang sangat menarik. Dari segi biaya produksi, ini jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dari karbon, bahkan lebih murah daripada dari serat kaca. Sepertinya kualitas lebih baik kaca, mungkin dalam beberapa hal sedikit lebih buruk dari karbon, dalam beberapa hal sedikit lebih baik, sangat menarik, tetapi tentu saja, saya ingin produk jadi, bukan memulai dari biji.
Namun sepertinya arah ini berkembang sangat dinamis dan kami berharap di Rusia akan ada sesuatu, kita tidak perlu membawanya ke luar negeri. Karena sekarang beberapa perang bea cukai ini telah dimulai, mungkin banyak dari Anda melihatnya di berita, tarif naik bisa dibawa dari luar negeri, tetapi mahal. Entah tentang basal, tunjukkan saya di mana ada penawaran konkret, atau tunggu sampai Dmitry Sergeyevich mempelajari semuanya. Namun, secara keseluruhan, kami siap bekerja dengan basal, tentu saja. Jadi, berapa biaya untuk hanggar pneumatik dengan video sepanjang 60 meter ini? Dan apakah bisa membuat kapal udara terbesar kita untuk rakitan? Atau kita perlu hanggar yang lebih besar lagi? Untuk biayanya, saya tidak tahu penawaran komersial. Jika saya menyebutkannya sekarang, perusahaan itu menjual hanggar tersebut kepada seseorang dengan harga sedikit lebih mahal atau lebih murah, jadi saya tidak akan menyebutkannya. Harganya 5 kali lebih murah jika dibuat dari konstruksi logam. Kami menghitung, dengan panel sandwich yang dilapisi, harganya lebih dari 100 juta, yen ini 5 kali lebih murah. Kapal udara Nova 2 bisa muat dan kita bisa mengelas, mengisi dan menguji selubung Nova 8, tetapi tidak bisa menggantung gondola. Dan ya, tentu saja, kami akan membangun hanggar besar permanen untuk Nova 35, dan semua yang lain juga akan pindah ke sana, sementara yang ini akan tetap sebagai tempat produksi selubung, karena masa pakainya hingga 30 tahun. Saat ini strateginya seperti itu. Ada kota tanpa koneksi jalan dengan kota-kota lain. Itu Iquitos di Peru dengan populasi 1,5 juta orang memerlukan kapal udara. Ya, seperti yang saya sebutkan tentang wilayah, kami melihat Rusia kita sendiri, Amerika Serikat, Amerika Latin, India juga bisa menarik, orang Asia akan mengurus diri mereka sendiri. Jadi secara keseluruhan Amerika Selatan, Afrika, Rusia, orang Arab, tetapi di sana lebih banyak tentang pariwisata mewah. Wilayah-wilayah ini bagi kita untuk 100 tahun. Apakah antena dan pengembangan, Boroda, ditunda? Tidak, antena dan pengembangan, Boroda, tidak ditunda. Semuanya akan digunakan pada Nova 2, karena ini adalah sistem yang cukup kuat, cukup signifikan, dan tidak ada gunanya menggunakannya pada yang kecil, tetapi akan berguna pada yang besar. Dan juga akan sangat berguna di dalam stratosfer, dan muatan yang sangat bermanfaat ini dapat juga digunakan sebagai bagian dari kelompok stratosfer yang sedikit lebih besar. Namun, saat ini, NIMAS memilih mereka yang semuanya sudah disertifikasi, diuji, semuanya jelas dan diketahui oleh semua orang. Tetapi untuk pengembangan Boroda, mereka belum mengetahuinya. Tapi sebenarnya, kami tidak keberatan, tidak ada yang harus kami tanggung sepenuhnya untuk seluruh kompleks, dan NIMAS menjadi yang utama. Mari kita bekerja sama, apa yang kita miliki sendiri itu luar biasa, kita akan menggunakannya sendiri. Apakah Anda akan mengembangkan roda gila helium inersia? Begitulah, imajinasi saya hanya memutar seluruh volume helium dan membayangkan bahwa itu akan memberikan efek tertentu, seperti dengan cara yang berbeda. Saya tidak tahu. Sesuatu seperti giroskop untuk stabilisasi. Entahlah. Harus dilihat. Saya bukan ahli dalam hal ini. Ceritakan visi dan prinsip Anda tentang penambatan otomatis untuk kapal udara, Nova. Sebenarnya, berbagai dimensi dan berbagai kapal udara akan berlabuh dengan cara yang berbeda. Akan ada penambatan sementara, misalnya, jika itu untuk penumpang, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, untuk memuat dan membongkar. Ia akan berlabuh di titik bawah, yaitu di tempat gondolanya berada, di mana orang-orang berada, dengan dimensi tertentu gondola akan diintegrasikan ke dalam badan kapal. Dan ia akan berlabuh di titik bawah, secara kondisional, menstabilkan dirinya dengan mesin, mungkin melawan angin, bahkan mungkin menekan ke tanah atau sebaliknya. Ini akan menjadi penambatan sementara. Penambatan permanen kemungkinan besar akan dilakukan pada tiang tengah atau yang tinggi.
Pada tiang yang tinggi sangat baik, ini ketika kita memiliki banyak ruang, tidak ada persyaratan ketat. Pada tiang tengah lebih baik, jika ada persyaratan untuk ukuran area, di mana harus berputar. Kedepannya, kita akan beralih, tentu saja, untuk berputar di sekitar pusat geometris, agar meminimalkan penggunaan ruang. Namun, balon udara harus berputar, itu adalah fungsi wajibnya. Tanpa ini tidak mungkin. Saya bisa menjelaskan lebih detail nanti. Balon udara kami, Nova 2, sedang dibuat untuk pengujian eksperimental beberapa metode tambatan, parkir, dan penyimpanan di darat. Ternyata, Vadim adalah kepala desainer dari AU-30, dan mereka membuat perangkat yang lebih kecil bersama dengan Boris Alexandrovich, dan sudah ada pengalaman dalam memahami bagaimana seharusnya. Tentu saja, semua ini perlu dibangun, diuji secara eksperimental, dan ide-ide baru muncul. Ruslan menghasilkan banyak ide, jadi kita akan lihat apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, ini perlu presentasi, menunjukkan model 3D. 100 juta rubel. Ya, saya membaca pertanyaan di kontakte dan menjelaskan pembelian. Ada video di sana, kalian lihat atau tidak, makhluk apa itu? Belum ada jawaban yang benar. Mari kita lakukan seperti ini, ada makhluk di sana, di video ketiga saya menunjukkannya, dan bertanya, apa itu? Nah, begitu ada jawaban yang benar, saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya. Itu adalah kakek dari sistem tenaga yang sedang kami kembangkan sekarang. Pengembangan sedang berjalan dengan sangat lancar, tim bekerja sangat keras, dan kemajuan sudah hampir di depan mata, sedikit lebih. Tahun ini, menjelang musim gugur, akan ada peluncuran, bahkan kami sudah mulai memproduksi beberapa bagian dari sistem tenaga tersebut. Sistem ini akan memiliki daya 300 kW dengan efisiensi yang cukup tinggi, mungkin bahkan setara dengan mesin diesel. Serba bisa. Secara sistem ini dasar instalasi hibrida pesawat Nova 8. Dan yang berikutnya, meskipun Ruslan mengatakan kita bisa integrasi ke Nova 2, tapi saya ragu tentang itu. Namun, modifikasi lanjutan dari Nova 2 bisa dirilis. Dengan sistem tenaga seperti itu, membuatnya menjadi hibrida. Sistem ini juga jauh lebih tenang dibandingkan dengan mesin piston diesel atau bensin. Jadi, berita ini optimis? Mungkin, iya. Sebenarnya suasananya baik. Di perusahaan, semua orang bergerak cepat, bekerja. Saya sangat senang, bisa dikatakan, dengan dinamika peningkatan kemandirian dan keterlibatan setiap karyawan. Karena, ya, ada semacam periode adaptasi dalam psikologi manusia ketika seseorang bergabung dengan kelompok baru, dan di sini tidak hanya kelompoknya baru, tetapi juga startup ini secara keseluruhan tidak biasa, dengan tenggat waktu yang ketat dan tugas-tugas yang menarik. Nah, secara umum, mekanismenya bekerja dengan baik, berjalan lancar. Sulit untuk mengusir orang. Hari ini, lihat, para dinamis duduk, bekerja. Proyek sketsa untuk kapal udara Nova 2 hampir selesai. Selanjutnya, Mei akan membutuhkan beban untuk merancang elemen struktur, sejenak. Dan mereka duduk di sana sampai selesai mengerjakannya. Mereka menyusun laporan secara kasar. Ada para analis, dinamis, ketika kapal udara hanya terbang, itu jelas. Ada angin samping, sedikit kelebihan beban, lepas landas, pendaratan, dan pendaratan darurat. Secara umum, dan untuk setiap elemen di sana perlu memberikan beban. Sekarang mereka duduk, menyelesaikan dokumen akhir ini untuk mengirimkannya ke Moskow penerbangan. Karena ketika mereka akan merancang, semua ini tentunya pasti diperlukan. Gondola akan terbuat dari komposit, saya sebutkan sebelumnya. Ruslan yang akan membuatnya, itu pasti. Mari lihat pertanyaan lain. Seberapa cepat dana harus masuk agar kecepatan pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana dan jadwal?
Saat ini belum ada kelaparan finansial, semuanya berjalan terlepas dari uang. Saat ini, jadwal sedang disusun berdasarkan kemampuan saat ini. Menjelang musim panas, sebaiknya kita mempercepat setidaknya 1,5 kali lipat dalam hal pemasukan bulanan, agar semua rencana kita dapat terlaksana, dan agar Nova 2 dapat dibangun tanpa hambatan. Kemungkinan besar tidak akan dibangun lebih cepat, bahkan jika dana besar datang sekaligus, tetapi setidaknya tidak akan ada penundaan dalam pembelian tanah dan pembayaran yang diperlukan untuk memulai proyek ini. Proyek ini sangat penting dan membutuhkan perhatian serta perencanaan yang matang. Jika pengumpulan saat ini meningkat 1,5 kali lipat, secara keseluruhan akan cukup. Dinamika bagus, tetapi peningkatan secara keseluruhan memprediksi kesuksesan. Selain itu, kita akan meluncurkan balon udara kecil, dan kita akan dipandang lebih serius bahkan di dalam negeri kita sendiri. Zona ekonomi khusus yang sama menunggu, mereka berkata, ayo, luncurkan dan kita akan berbicara. Meluncurkan balon udara April. Pada April balon udara terbang. Jadi, bisakah kita mengangkut barang ke timur? Secara umum ekspedisi ke Kutub Selatan adalah tugas yang sangat menarik. Ya, saya sudah menjawab, dan sebenarnya banyak penggemar balon ingin terbang ke Kutub Utara dan Selatan. Jadi kemungkinan besar kita akan melakukannya. Tapi dari Australia atau dari Amerika Selatan. Dari Rusia, terbang ke sana secara keseluruhan tidak terlalu menguntungkan. Apakah Anda berencana beralih ke komposit dari serat karbon atau campuran karbon aramid? Itu akan diputuskan dengan sangat teliti dan seksama oleh para analis dan ahli komposit. Selanjutnya, jika dari segi kekuatan campuran atau bahkan kaca sudah lebih dari cukup, mengapa harus repot-repot menggunakan karbon? Dan jika di suatu tempat karbon diperlukan, maka itu memang diperlukan. Kata beralih dalam penerbangan sudah tidak dapat diterima, semua sudah lama beralih. Pertanyaannya tinggal pada kelayakan, karena semua proses produksi dari karbon sudah diatur. Jika diperlukan, akan ada bagian dari karbon. Tidak ada gunanya membuat gondola sepenuhnya dari karbon. Akan terlihat indah, tetapi menarik. Jika ada pelanggan yang bersikeras agar sepelinnya terbuat dari karbon, kami pasti akan membuatkannya. Tidak ada masalah dengan itu. Apa warna selubungnya? Apa yang akan Anda tulis di sisinya? Selubung Zeppelin Nova 01 berwarna putih, di sisinya tertulis Aeronova. Semua Zeppelin berikutnya. Para ahli Zeppelin sangat menyarankan untuk membuatnya berwarna putih, karena ada oksida tertentu dalam komposisinya yang melindungi dari kerusakan ultraviolet pada kain, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita ingin menghiasnya dengan cara tertentu, dengan sangat baik dan efektif sekali, terutama dalam kondisi tertentu. Desainer industri saat ini sedang bekerja, menggambar sketsa yang menarik. Zeppelin berikutnya akan kita buat indah, berwarna-warni, tetapi tidak mencolok. Secara keseluruhan, lihatlah. Desain proyeknya mungkin segera saya bagikan Anda bisa menggambar sendiri. Sebenarnya, menghias Zeppelin adalah tugas yang sangat menarik dan menantang. Jika Anda memiliki bakat sebagai seniman, desainer, atau Anda adalah seniman atau desainer profesional, gambarlah Zeppelin dan ajukan ide Anda. Di masa depan Anda bisa menutupi Nova 01 dengan film surya tipis yang meningkatkan daya tahan dan kemandirian elektronik. Pada Nova 01, tidak. Pada Nova 02, mungkin. Pada Nova 08, wajib. Pada Nova 35, sangat wajar, tidak perlu diperdebatkan. Saat ini, di negara Cina telah berhasil dikembangkan teknologi canggih, dan mitra terpercaya kami sudah mulai menawarkan bahkan pelapisan panel surya dengan tingkat efisiensi yang mencapai hingga 30%. Namun demikian, ada banyak sekali persyaratan untuk permukaan tertentu di mana mereka dapat dilapisi.
Dan secara keseluruhan, Nova 35 sudah dipertimbangkan dari blok modular seperti itu dengan panel yang dilapisi. Di sana semuanya akan sangat menyenangkan dan futuristik. Sudah diputuskan sistem tenaga 2 ton? Ya, sudah diputuskan. Mereka sudah mengirimkan faktur untuk pembayaran mesin-mesin tersebut. Kami akan mengambil 2 mesin suku cadang. Mereka tunggu bayar, kami belum bayar. Kami melihat tanah. Jadi, saya pikir tanah harus dipilih berdasarkan parameter iklim, ketinggian, angin, frekuensi, pesawat terbang di atas kepala, drone, medan magnet, bintang. Secara keseluruhan, itu pandangan kami. Kita bisa melihat peta angin. Di sana ada zona yang ditandai, di mana rata-rata sepanjang tahun angin paling sedikit, dan di mana angin paling banyak. Bahkan menurut peta seperti itu kami melihat, tetapi tidak banyak pilihan, bandara mana yang masih beroperasi, itulah yang kami lihat untuk dijual. Thanks, saya melihat hati di chat, V-kontakte, sudah terkirim. Ada juga pertanyaan di pesan pribadi sebelum webinar dengan saran untuk menjawabnya dengan tepat. Mari kita jawab. Sekarang sedang diluncurkan balon udara sepanjang 17 meter, tidak mengerti dalam meter kubik. Bisakah Anda menjelaskan berapa kapasitasnya? Di awal, saya jelaskan ini dengan hati-hati. Ini tetap kurang dari 500 kg, karena di web, balon udara pertama 500 disebutkan memiliki panjang 44 meter. Itu benar. Ini adalah balon udara kecil, dan awalnya kami sama sekali tidak berencana untuk membuatnya. Namun, sistem kontrol untuk balon udara yang sama, Nova 2, bisa dibuat sebelumnya, untuk diuji, disempurnakan, dan perangkat lunaknya diperbaiki. Para pemuda yang membuat sistem kontrol dan perangkat lunak berkata, mari buat kecil. Semua setuju. Muncul lagi yang kecil, tapi balon udara serius pertama adalah 500 kg untuk 500 km. Kami sementara menyebutnya begitu. Nova 2. Nanti kita lihat hasil akhirnya, karena saya sudah memperhatikan Vadim Vasilyevich, dia sangat berhati-hati. Dalam semua laporan berat dan laporan berat yang dia buat untuk Nova 01. Saat ini, sebenarnya di sana sedang dibuat ekor, dibuat gondola dan tetap saja ada penambahan dengan nilai negatif, maksud saya ada penambahan. Balon udara menjadi lebih ringan, daya angkutnya meningkat. Jadi kita akan lihat Nova 02. 500 kg, kapal 10 ton. Sekarang, rencana telah berubah. Sebenarnya rencana kami terkait konferensi pertama-tama sekali telah berubah. Dan sekali lagi, ini adalah perubahan yang penting. Artinya sekarang menjadi 17 meter, pada akhir tahun 500 kg, lalu apa? Kemudian Nova 08. Ini dari 2 ton daya angkut hingga 3. Kemudian yang baru 35. Ini adalah sekitar 10 ton dalam skenario paling pesimistis, mungkin sekitar 15 ton, itu akan bagus untuk mengangkut dan sudah ribuan kilometer. Secara keseluruhan proyek akan dibangun seperti ini, Nova 01, Nova 02, Nova 08, dan Nova 35. Inilah 3,5 jenis kapal udara, masing-masing akan memiliki beberapa modifikasi, termasuk penumpang, kargo penumpang, dan tanpa awak, tetapi ini adalah jenis kapal udara. 2,5 yang pertama akan berjenis lunak. Nova 35 akan berjenis keras. Itu akan dilengkapi dengan semua pengembangan sebelumnya, dengan sistem tanpa awak dan solusi yang sudah teruji untuk parkir, berlabuh, lepas landas, dan pendaratan. Dan juga dalam hal hibridisasi kedua arah, serta sistem tenaga. Dan di sana ada daya angkat dari aerostatika ditambah dinamika dan badan yang keras. Ini akan menjadi perangkat unggulan yang menggabungkan semua solusi, dan di masa depan, perangkat inilah yang akan ditingkatkan skalanya. Di sana ada 10 ton, selanjutnya kira-kira 60, 100 dan lebih. Dan ini kemungkinan besar tidak akan lagi dalam kerangka proyek kerumunan. Perusahaan ini akan mampu mengembangkannya secara mandiri. Disebutkan bahwa keuntungan direncanakan.
Bisakah Anda menjelaskan kapan dividen akan dibayarkan? Selanjutnya adalah perhitungan biaya per saham, per bagian. Pertanyaan ini lebih baik ditanyakan kepada Pavel Filipov. Keuntungan. Keuntungan yang direncanakan per tahun, sebelumnya kami hitung berdasarkan penjualan. Ya, balon udara. Ini adalah perhitungan yang paling sederhana. Sebelumnya ada informasi bahwa perusahaan dapat menghasilkan uang dari penjualan balon udara. Perhitungan ini berasal dari penjualan balon udara 10 ton dalam jumlah tertentu dari 12 hingga sedikit lebih dari 20 per tahun, ditambah secara paralel dapat menjual balon udara 8 ton dan 2 ton, dan angka ini telah dihitung. Namun dalam pertanyaan ada jawaban. Seperti yang dikatakan oleh Alexander Nikolaevich Kirillin di industri penerbangan, bahwa untuk setiap rubel yang diinvestasikan, Anda mendapatkan 10 rubel dari pengembangan, 100 rubel dari produksi, dan 1000 rubel dari operasi. Tentu saja, mengoperasikan balon udara adalah salah satu ceruk yang paling menguntungkan, dan Aeronova tidak akan meninggalkannya. Karena bahkan untuk menjual balon udara, Anda perlu menjualnya dengan pengalaman operasional tertentu, bahkan untuk mendapatkan pengalaman tersebut, kita harus menggunakannya dan mengoperasikannya, tentu saja, dan secara keseluruhan, ini adalah kebutuhan untuk bisnis. Jadi, perhitungan keuntungan, seperti juga rencana bisnis, awalnya dibuat dengan garis besar yang besar dan sangat pesimistis. Perhitungan yang lebih realistis, mungkin, bisa kita lakukan tahun ini, tetapi kapan tepatnya, saya tidak bisa mengatakan. Mengenai apakah perusahaan dapat menghasilkan uang sebelum proyek selesai dan apa yang akan terjadi dengan pendapatan tersebut. Apakah akan digunakan untuk dividen atau akan digunakan kembali dalam bisnis? Apakah jumlah crowdfunding akan dikurangi dengan jumlah yang sama? Pertanyaan yang bagus sekali, ya. Jika uang besar yang sudah diperoleh datang, dan melalui metode pemungutan suara elektronik orang-orang memutuskan, biarkan uang itu digunakan untuk bisnis, mari kita kumpulkan lebih sedikit saham, kurangi, maka itulah yang akan terjadi. Semua pertanyaan ini, yang terkait dengan saham dan nilainya, lebih baik ditanyakan kepada Pavel. Saya dalam webinar ini setiap Kamis adalah karyawan Aeronova. Dan mengenai bagaimana semua ini akan dibayarkan. Nah, mungkin melalui akun pribadi. Kemungkinan besar ini adalah mekanisme yang paling sederhana dan transparan sampai perusahaan menjadi perusahaan publik. Selanjutnya, semuanya mengikuti skema yang sudah ada. Dalam salah satu webinar, petunjuk kalau crowdfunding akan singkat. Ya, ada petunjuk. Itu terjadi pada webinar terakhir bersama Sergei Semyonov dan Pavel Filipov. Banyak yang memahami bahwa ada investor besar yang tertarik, yang dapat dengan cepat mendanai proyek agar tidak berlarut-larut. Dan karena itu Sergei mengatakan bahwa perusahaan direncanakan menjadi internasional? Tidak, Sergei mengatakan perusahaan akan internasional. Perusahaan ini sudah internasional. Ya, Sergei lebih banyak merenung dan berbicara tentang perusahaan induk, perusahaan utama, perusahaan yang akan dimiliki oleh para investor, saat ini sedang dipertimbangkan di mana seharusnya berada. Karena untuk mencatatkannya di bursa, pertanyaannya di Moskow, bukan Moskow, dan ada pertanyaan lebih lanjut. Jika publik mungkin lebih baik di Amerika, itu jelas. Itulah yang dibicarakan Sergei. Dan tentang investor besar, ya, ada beberapa tawaran dari investor besar. Dan kami sedang mempertimbangkan tawaran-tawaran ini, melihat skema interaksi, bagaimana cara melakukannya. Di sana jumlahnya sudah besar. Kecil kemungkinan itu akan sangat mempercepat pendanaan proyek saat ini, tidak sebesar itu, tetapi cukup signifikan, dan ada beberapa orang yang sangat penting dan berpengaruh dalam proyek ini. Mungkin, jika di Solar Group membagi tahap berdasarkan jumlah yang terkumpul, maka kita pasti akan melewati beberapa tahap. Dan permintaan pribadi,
Saya sangat suka sekali dengan balon udara di halaman utama kami. Bisakah saya membeli figur, seperti yang ada di kantor? Ya, kami akan segera membuat figur. Semua akan senang termasuk kami sendiri. Saya tidak akan menceritakan lebih lanjut, semua pasti akan suka. Akan ada balon udara yang keren. Kami memberi hadiah, mengundi, menjual jika tidak mendapatkannya. Ada yang bertanya, apakah kami sebenarnya tahu bahwa di Avito ada yang menjual balon udara yang dirancang untuk mengangkut hingga 15 orang seharga 500 juta rubel? Saya melihat iklan itu, tentu saja, sudah dikirimkan 100 kali. Seseorang memutuskan untuk menjual AU-30 seharga 500 juta rubel dan menganggap itu harga yang wajar. Saya merasa bahwa harganya terlalu tinggi. Meskipun dalam dunia penerbangan tidak dianggap demikian, karena pesawat memang barang yang mahal. Tapi tidak ada juga AU-30 itu sendiri. Saya hanya tahu bahwa itu sudah disimpan selama bertahun-tahun. Tidak mungkin tentang itu. Secara keseluruhan, tidak jelas siapa yang membuat pengumuman ini dan untuk tujuan apa. Mereka bersenang-senang. Baiklah, Sergei Mazin menjawab. Sergei Mazin tidak dihitung. Dia menjawab tentang sistem tenaga. Sergei Mazin tahu apa itu sistem tersebut. Jika Sergei Mazin mengungkapkan rahasia perusahaan di obrolan publik, kami akan temui Sergei Mazin terpisah. Baiklah, teman-teman, saya tidak melihat pertanyaan lain untuk saat ini. Secara keseluruhan, semua yang ingin saya ceritakan sudah saya sampaikan. Webinar diadakan setiap Kamis. Secara umum, saya berharap, tidak tahu, saya bertanggung jawab bahwa kita kembali ke suatu periodisitas. Untuk saat ini, kami memutuskan bahwa periodisitasnya adalah setiap 2 minggu sekali, jadi kita akan bertemu lagi dalam 2 minggu dan akan ada lebih banyak berita yang terkumpul, dan mungkin Anda akan memiliki pertanyaan. Kita akan keluar dari koma informasi. Lebih banyak merilis video. Lebih banyak materi live. Saya pribadi akan merekam dengan ponsel dengan beberapa penjelasan. Secara keseluruhan semuanya sangat luar biasa baik dari segi teknis maupun finansial, dan suasana hati juga baik. Dan permintaan dari pasar, orang lain, dan berbagai administrasi, semuanya bersahabat, semua pada dasarnya sangat tertarik, yang sangat sedikit. Jadi kita terlibat dalam pekerjaan yang baik. Senang bisa berhubungan lagi dengan kalian. Itu saja, sampai jumpa lagi. Semuanya selamat tinggal.